Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ustadz Abdi Al-Surgawi selaku penceramah serta narasumber di webinar kita pada pagi hari ini. Kemudian yang terhormat kepada Saudara Jeffrey Setiawan selaku Ketua Tim KKN Daring Desa Rambah Baru 2021. Dan yang terhormat kepada seluruh anggota KKN Daring Desa Rambah Baru 2021 yang telah bekerja sama untuk mensukseskan acara webinar pada pagi hari ini. Serta yang terhormat kepada seluruh peserta webinar yang insya Allah berbahagia ini. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan via Google Meet yang insya Allah berkah ini. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar ini dibuka, maka perkenalkan saya, Rohma Ardiani, sebagai pembawa acara atau MC, akan membacakan susunan-susunan acara webinar dengan tema Mahasiswa sebagai Pelopor Moderasi Beragama untuk Membangun Bangsa. Susunan-susunan acara tersebut yakni acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua membaca ayat suci Al-Quran, ketiga kata sambutan dari Ketua KKN Daring Desa Rambah Baru 2021, yang keempat yaitu ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdi Al-Surgawi, yaitu diskusi atau tanya jawab yang akan dipimpin langsung oleh moderator kita Kak Herfianti, dan yang keenam adalah doa, yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh kakak KKN kita yakni Kak Rahmayani. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi bacaan ayat Al-Quran yang telah dibacakan oleh Kak Rahmayani. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk acara yang ketiga, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim KKN Daring Desa Rambah Baru tahun 2021, yaitu Saudara Jeffrey Setiawan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang paling unggul dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ikhwani fillah, teman-teman sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa hormat saya kepada Ketua KKN, abang kita Ustadz Jeffrey Setiawan, dan juga kepada MC kita Kak Rahmah, kepada moderator kita Kak Erpianti, dan kepada seluruh peserta KKN yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bermohon kepada Allah semoga rekan-rekan yang melaksanakan KKN pada tahun ini bisa memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau saya berpikir, apa gunanya kita nanti berpendidikan tinggi, kita punya ilmu, tetapi ketika kita pulang ke kampung halaman, kita tidak bisa memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat kita.
saya pernah diajari oleh seorang guru saya, ilmu itu katanya seperti ini. Ketika kamu memiliki ilmu dan ilmu itu kamu sebarkan di tengah-tengah masyarakat, maka inilah wujud ilmu. Namun ketika kamu memiliki hafalan, kamu mengetahui banyak argumen, kamu mengetahui banyak ilmu pengetahuan, sedangkan ilmu pengetahuan itu tidak menjadikan kamu bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, sama saja katanya. Sama saja kamu belum memiliki ilmu. Maka wujud ilmu adalah bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Dan juga saya ingin menyapa salam hormat saya kepada seluruh peserta yang mungkin kita berbeda daerah, berbeda suku, berbeda bahasa, ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Rokan Hulu. Semoga perbedaan ini menjadikan kita bersatu. Dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan kenapa kita ada yang dari suku Quraisy, ada yang dari suku tidak Quraisy, ada yang dari Rokan Hulu, ada yang dari Pekanbaru, ada saudara kita yang Jawa, saudara kita Batak, Minang. Mengapa Allah membuat itu? Tidak ada tujuannya kecuali saling mengenal satu sama lain. Karena saling mengenal ini nantilah kita menjadi bahagia dalam kehidupan kita. Contohnya, saya orang Mandailing. Ketika saya bisa berbahasa Minang, maka saya bahagia berkomunikasi dengan orang Minang. Begitupun sebaliknya. Ketika sahabat-sahabat saya dari orang Jawa pandai berbahasa Mandailing, ketika berkomunikasi dengan saya, maka dia bahagia berkomunikasi dengan saya. Ada kepuasan hati ketika kita bisa saling mengenal. Rekan-rekan semua yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, di awal ini yang ingin saya sampaikan adalah pertama, yang berbicara ini belum tentu yang paling pandai. Ini yang perlu kita garis bawahi. Yang menjadi narasumber belum tentu yang paling benar argumennya, belum tentu yang paling tinggi ilmunya. Tapi terkadang ada satu-satu majelis, ada satu-satu halaqah atau perkumpulan yang memang sengaja kita tunjuk satu orang agak lebih lama berbicara daripada rekan-rekan semua. Dan perlu kita garis bawahi, ini bukan menandakan dia yang paling pandai. Tentunya apa yang dia ketahui, apa yang dia pelajari, itulah yang akan disampaikannya. Dan semoga nanti rekan-rekan apabila ada kesalahan, ada salah paham dalam penyampaian saya dalam moderasi beragama ini, rekan-rekan dapat menyampaikannya juga kepada saya. Karena pembahasan moderasi beragama ini banyak kita temui di pemerintahan. Ini banyak kita temui di Kementerian Agama. Orang-orang yang bersangkutan dengan pemerintah. Namun pemerintah memakai seperti jasa para mahasiswa untuk memberi pemahaman di tengah-tengah masyarakat apa sebetulnya moderasi beragama. Maka kita mulai pelan-pelan. Moderasi beragama. Tentu kita tidak bisa berbicara lebih jauh kalau kita tidak tahu makna bahasa daripada moderasi. Untuk apa kita nanti membahas sampai ke negeri Arab kalau moderasi saja kita tidak tahu? Tentu ini menjadi pembahasan awal kita. Selama yang saya pelajari, dan ini juga tidak menutupi kemungkinan ada argumen-argumen lain dari teman-teman sekalian, ada uraian lain dari teman-teman sekalian. Namun yang saya pelajari, insya Allah akan saya sampaikan. Moderasi dalam bahasa Kamus Bahasa Indonesia yang saya baca itu memiliki banyak uraian, banyak nanti seperti pemahaman. Namun saya cenderung kepada satu pengertian bahasa, yakni moderasi itu diartikan adalah kecenderungan di pertengahan. Posisinya kita berada di tengah. Kita tidak berlebihan dan kita tidak juga kekurangan. Dan moderasi ini dipakai agar tidak terjadi sikap ekstrim dalam sikap ataupun perilaku. Kali ini kita membahas moderasi beragama. Tentu kita tidak bisa mengatakan pembahasan kita hanya dalam konteks agama saja. Karena terkadang yang ekstrim
Itu bisa di luar orang-orang yang memiliki pemahaman agama, tidak bisa kita pungkiri. Maka dua pengertian tadi, yang pertama moderasi artinya itu kecenderungan dia berada di tengah. Dia tidak terlalu ke depan dan dia juga tidak terlalu ke belakang. Yang kedua, moderasi adalah satu sikap agar kita tidak bersikap ekstrim, baik dalam sikap atau perilaku atau perkataan kita. Kita berada di pertengahan. Kalau anak-anak muda mengenal istilah jangan terlalu mencintai dan jangan terlalu membenci. Takutnya yang dibenci menjadi dicintai ataupun yang dicintai menjadi dibenci. Kan kita memakai istilah pertengahan. Jangan terlalu mencintai, nanti takutnya kita jadi membenci. Dan jangan terlalu membenci, nanti takutnya kita menjadi mencintai. Saya juga tidak tahu, mana tahu rekan-rekan ada yang mengalami kan. Anak-anak muda seperti kita ini terkadang melihat sesuatu itu ada fanatisme, ada fanatik. Kalau dalam segi percintaan yang saya lihat, ketika seseorang itu mencintai wanita, maka dia berlebihan dalam mengekspresikan rasa cintanya. Dan ini juga tidak bisa dipungkiri, ini juga terkena oleh orang-orang yang dikatakan sudah hijrah. Contohnya saya sudah mulai sholat, sudah mulai berzikir dan sudah majelis ilmu. Tinggal lagi bahasanya berbeda kalau saya lihat. Dia mengatakan, saya mencintai akhwat tanah karena Allah. Dia memakaikan istilah karena Allah. Ini yang bahaya kalau kita tidak paham. Namun dia berlebihan. Ketika dia mengatakan saya mencintai karena Allah, lalu cintanya itu tidak bisa terwujudkan, dia kecewa. Ini maknanya dia bukan karena Allah. Dia masih dalam keinginan dirinya sendiri. Kalau dia mencintai karena Allah, maka dia berada di posisi tengah. Dia tawakalnya tinggi kepada Allah. Ketika orang yang dia cintai itu tidak mewujudkan cintanya atau tidak menanggapi cintanya, maka tidak ada rasa kecewa dalam hatinya. Karena dia memakai istilah karena Allah. Maka rekan-rekan ini juga ilmu untuk kita. Ketika kita mengatakan saya suka kepada seseorang itu karena Allah, maka sebetulnya kita setengah memposisikan diri kita di tengah-tengah. Kita tidak berlebihan mencintai dia dan kita juga tidak kekurangan dalam mencintai dia. Maknanya kita menyerahkan urusan cinta kita tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala.